Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Jadi video ini akan menjadi video terakhir untuk pembahasan i'rab fathul qarib fasal hal yang mewajibkan mandi. Untuk video-video selanjutnya insya Allah nanti saya akan membahas fasal yang lain ya. Kemarin banyak yang request, ada yang membahas fasal istinja, ada yang suruh melanjutkan yang sholat, ada yang pokok yang banyak lah. Begitu juga untuk pembahasan selain fathul qarib itu juga ada yang request ya, karena itu memang sudah istilahnya itu saya sudah berjanji untuk membuatkan video itu, tapi belum saya tunaikan janji itu, baru sedikit ya, itu nanti ditunggu ya. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'ir sholihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa nifasu. Nah, untuk kondisi yang dialami khusus perempuan saja yang ini mewajibkan mandi, yang nomor 2 adalah nifas. Wa nifasu dan nifas. Wa huwa ad-damu al-khariju akibal wiladati, yaitu darah yang keluar pasca melahirkan. Fa innahu mujibun lil ghusli, maka nifas itu adalah sesuatu yang mewajibkan mandi qat'an secara pasti. Kemudian yang nomor 3 wal wiladatu, dan melahirkan ya. Al-mashubatu bil balali, melahirkan yang disertai balal. Balal itu ya kayak cairan ya, tapi saya nggak tahu cairan apa gitu. Nah, kondisi wiladah yang seperti ini itu mujibatun lil ghusli qat'an. Ya, itu adalah kondisi wiladah yang mewajibkan perempuan untuk mandi secara pasti. Wal mujarradatu anid baladi mujibatun lil ghusli fil asahi. Sedangkan untuk melahirkan yang bersih atau yang tidak disertai dengan cairan itu tetap mewajibkan mandi menurut pendapat yang paling dipercaya atau pendapat yang paling sahih ya, al-asah. Berarti ada pendapat lain yang istilahnya itu yang membolehkan untuk tidak mandi, alias mandi tidak wajib. Ada pendapat seperti itu. Nah, itu untuk artinya. Sekarang kita masuk ke pembahasan i'rabnya. Wa nifasu, wawunya saya jadikan sebagai wawu ataf, an nifasu menjadi ma'tuf. Untuk ma'tuf alaihnya adalah lafadz al-haidu ya. Sehingga an nifasu di sini juga dibaca rafa sebab ma'tuf alaihnya dibaca rafa gitu. Untuk an nifas singgotnya dia isim jamid ya. Mungkin ada yang tahu kalau ini singgotnya masdar dari fi'il madhi apa ya. Silakan tulis di kolom komentar. Wa huwa ad-damu al-khariju akibal wiladati. Ini adalah hal ya. Susunan jumlah ini menjadi hal. Kalau kita perjelas satu persatu, wawunya adalah wawu haliyah. Ya. Kemudian untuk huwa adalah dia isim dhamir tapi posisinya sebagai mubtada. Dan dia mahalnya mahal rafa ya. Huwa adalah dhamir munfasil, dhamir yang terpisah. Kemudian adamu menjadi khobar dari huwa, dibaca rafa, tanda rafanya dhamma sebab adamu adalah isim mufrad, jelas ya. Kemudian al-khariju menjadi sifat dari adamu ya. Di sini sama-sama dibaca rafa, sama-sama ma'rifat, sama-sama mudzakkar, dan sama-sama mufrad. Al-khariju singgotnya adalah isim fa'il dari kharaja yakhruju gitu. Kemudian akibal wiladati ini adalah dzaraf zaman ya, dan di sini strukturnya adalah idhofah, akibah sebagai mudhof, al wiladati sebagai mudhof ilaih. Akibah ini kalau saya cek di kamus dia itu berdiri sendiri, jadi kemungkinan dia isim jamid atau bisa juga sih kalau dia menjadi masdar ya. Kemudian al-wiladati ini adalah mudhof ilaih ya, jelas dibaca jar, tanda jarnya menggunakan kasrah. Al-wiladati singkatnya adalah masdar dari walada yalidu ya. Selanjutnya fa innahu, fa-nya saya jadikan sebagai fa tafra ya. Atau kalau kalian enggak setuju sebagai fa tafra, kalian setujunya fa apa? Silakan tulis di kolom komentar. Innahu ini adalah amil nasih yang punya amal tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kemudian untuk hu di sini isim dhamir yang posisinya sebagai isimnya inna, sehingga hu di sini fi mahalli nasbin. Gitu ya, karena isim dhamir itu hukumnya mabni, tidak bisa menerima i'rab, bisanya fi mahalli. Gitu.
Selanjutnya mujibun adalah khobarnya inna, dibaca rofa dan rofanya dhammah ya, sebab mujibun isim mufrad dan singkatnya adalah isim fa'il dari aujaba yujibu. Kemudian lil ghusli dia jar majrur, huruf jarnya lam, majrurnya adalah lafadz al-ghusli yang berupa isim mufrad, singkat dari al-ghusli adalah masdar dari ghusala yaghsulu. Nah, di sini dia selain jar majrur dia juga punya posisi sebagai maf'ul bih ghairu sharih. Jadi lil ghusli ini huruf jar sama majrurnya itu fi mahalli nasbin ya, karena posisinya sebagai maf'ul bih tapi yang ghairu sharih gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya qat'an. Qat'an ini kalau saya pribadi itu lebih cocok menjadikannya sebagai naib maf'ul mutlak ya, pengganti dari maf'ul mutlak. Nah, terus maf'ul mutlak yang hakiki itu mana? Dibuang. Asalnya adalah ai fa innahu mujibun lil ghusli ijaban qat'an. Jadi nifas itu adalah sesuatu yang mewajibkan mandi dengan apa ya? Dengan pemberian kewajiban yang pasti. Ijaban qat'an. Nah, berhubung lafaz ijaban yang menjadi maf'ul mutlak yang semestinya ini itu dibuang, maka menyisakan lafadz qat'an, sehingga lafadz qat'an ini mengambil posisi dari maf'ul mutlak tadi ya, sehingga qat'an di sini adalah naib maf'ul mutlak gitu. Nah, dan di sini qat'an untuk singkatnya juga berupa masdar ya, masdar dari qata'a yaqta'u. Selanjutnya wal wiladatu, wawnya adalah waw ataf, untuk al wiladatu adalah ma'tuf, untuk ma'tuf alaihnya adalah lafadz an-nifasu ya. Al wiladatu untuk senggotnya dia masdar dari waladayan itu. Selanjutnya al maskhubatu adalah sifat dari al wiladah, sama-sama dibaca rafa, sama-sama dibaca sama-sama rafa, sama-sama ma'rifat, sama-sama muannas dan sama-sama mufrad ya. Al-masubatu senggotnya isim maf'ul ya, dari sahiba yashabu, sahiba yashabu kalau nggak salah, atau sahaba yashabu, tapi kayaknya sahiba yashabu seingat saya ya fi'ilnya. Selanjutnya bil baladi, ini jar majrur, huruf jarnya ba, majrurnya adalah lafadz al baladi, ba-nya punya faedah ilsaq ya, kalau saya cari yang tepat itu ilsaq. Al balal untuk senggotnya dia adalah masdar dari balla, balla ya bulu atau balla ya bilu, saya lupa. Pokok fi'il madinya itu balla, masdarnya itu balal, basah-basah ya, yang basah-basah ya, sesuatu yang basah, tapi bukan isim fa'il ini ya, tapi masdar. Kemudian mujibatun. Nah, mujibatun ini adalah khobar, mubtadanya mana? Mubtadanya dibuang, takdirannya hiya. Hiya ini kembali ke al-wiladah al-mashubah bil balal gitu ya. Nah, hiya maka wiladah yang disertai dengan cairan itu sesuatu yang mewajibkan mandi gitu ya. Jadi itu mubtadanya dibuang, mujibatun sebagai khobarnya dibaca rafa dan rafanya dhammah, sebab mujibatun isim mufrad, singkatnya isim fa'il dari aujaba yujibu. Lil ghusli sama kayak tadi ya, maf'ul bih ghairu sharih. Kemudian qat'an ini juga sama, dia naib maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak yang hakiki adalah lafadz ijaban qat'an gitu. Selanjutnya wal mujarradatu, wawnya adalah waw ataf, al mujarradatu menjadi ma'tuf, untuk ma'tuf alaihnya adalah lafadz al mashubatu. Jadi di sini dia adalah lafadz yang dibuang, takdirannya adalah ai wal wiladatu al mujarradatu gitu. Makanya untuk ma'tuf alaihnya adalah lafadz al-mashrubatu. Dan di sini juga dibaca rafa dan rafanya dhammah, sebab al-mujarradatu adalah isim mufrad, senggotnya adalah isim maf'ul dari jarroda yujaridu tajridan, tajridatan, tajrodan, tijrodan, mujarrodan, fahuwa mujaridun, wadaka mujarrodun. Ditambahi tak sebab untuk untuk mausufnya atau man'utnya itu adalah al-wiladah. Jadi itu semestinya kan wal wiladah al mashubah gitu. Cuman untuk al wiladah ini sudah maklum sehingga dibuang. Nah, ini adalah pembuangan man'ut ya, sebagaimana bait alfiyah yang terakhir dari bab naat itu ya. Wa ma minal man'uti wa na'ti ukil ya juzu hadfuhu wa fin na'ti yakil. Itu ya.
Selanjutnya anil baladi, jar majrur, huruf jarnya an, majrurnya adalah lafaz al baladi. Annya punya faidah lil mujawazah, al balal majrurnya senggotnya adalah isim mufrad. Senggotnya adalah masdar ya dari balla. Untuk fi'il mudhari'nya saya lupa ya. Kemudian mujibatun, nah ini juga sama, dia khobar dari mubtada yang dibuang. Takdirannya hiya, dan hiya ini kembali ke al mujarrodatu anil balal, gitu ya. Untuk senggot dari mujibatun sama ya, dia adalah isim mufrad, senggotnya adalah isim fa'il dari aujaba yujibu. Kemudian lil gusli ini juga sama, dia maf'ul bih ghairu sharih. Kemudian fil asohi ini jar majrur, huruf jarnya fi, majrurnya adalah lafaz al asohi yang berupa isim mufrad. Ya, al asoh itu kan sifat mengikuti wazan af'alu ya. Nah, semestinya kalau nggak ada alnya dia dibaca fi asoha ya, karena asoh itu adalah isim ghairu munsharif. Mani munsharifnya adalah sifat ala wazni af'alu sebagaimana bait alfiyah itu. Wa wasfun asliyun wa wasnu af'ala mamnu'a ta'nisin bita ka ashala itu. Nah, berhubung di sini kemasukan al, maka tanda jernya kembali ke settingan pabrik yaitu menggunakan kasroh gitu ya. Jadi itu dulu untuk pembahasan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Dan insya Allah untuk video selanjutnya akan kita bahas hal-hal atau fasal-fasal yang lain ya. Jadi ditunggu saja. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.